Jadi antropometri sendiri, ya bener yang Mbak bilang itu ergonomi. Kalau ergonominya kan fokus ke bagaimana pola perilaku individu ke objek ataupun lingkungan sekitarnya. Sedangkan antropometri sendiri itu mungkin lebih ke pengukuran dari individunya. Nah, dua hal tersebut tentu penting banget datanya untuk kami selaku arsitek. Kan biasanya untuk mengkomunikasikannya ke klien tuh kita nggak bilang kayak Mbak, kita mau antropometri dulu, kan kita nggak bisa, kita biasa interview dulu ke kliennya. Halo Sobat Solid, kembali lagi di channel YouTube Soul Abadi, dan ini adalah Sobat Diskusi Bareng Expert. Nah, sebelumnya aku mau cerita sedikit nih. Beberapa bulan terakhir Soul Abadi itu menerima banyak banget traffic soal pengaplikasian ilmu antropometri dalam bidang arsitektur. Nah, untuk menjawab antusiasme Sobat Solid sekalian, kita saat ini sudah bersama dengan salah satu expert di bidang arsitek, yakni Mas I Gede Teguh Pratama, yang juga seorang owner dan founder dari arsitektur studio di kota Surakarta, yakni Natapuri. Boleh Mas berkenalan dulu dengan Sobat Solid? Selamat pagi, selamat menonton Sobat. Saya I Gede Teguh Pratama, di sini selaku founder dan juga owner dari Natapuri Arsitektur Studio di Surakarta. Basisnya di Solo dan fokusnya ke pendesinan rumah pribadi maupun rumah deret atau perumahan. Boleh cerita sedikit nggak Mas soal Natapuri ini? Gimana sih unsur-unsurnya atau nilai-nilai yang ada di Natapuri ini? Kalau Natapuri sendiri sebenarnya lahir dari keinginan saya dan juga tim untuk memberikan sedikit edukasi dan juga menekankan hunian-hunian yang ramah lingkungan, menekankan ke bidang kenyamanan dan juga ya fokusnya hunian yang lebih modern gitu. Dan tidak lupa juga ya tadi edukatif kepada masyarakat. Kurang lebih Natapuri asalnya dari situ. Oke. Jadi ini berapa lama Mas jadi arsitektur nih? Kalau di bidang arsitek sendiri sebenarnya udah mulai dari 2019. Kebetulan karena tim kami udah bergerak dari 2019 tuh menangani beberapa proyek-proyek juga. Cuma brandnya sendiri rilis di 2021 awal. Berarti udah cukup berpengalaman yang bisa dibilang seperti itu ya? Cukup tapi belum cukup ya. Oke deh. Kita masuk nih di inti diskusi kita hari ini. Nah, kalau terkait antropometri nih Mas, itu tuh di bidang arsitektur tuh dikenal sebagai ergonomi dan mobilitas ya, kalau aku nggak salah baca kemarin. Nah, itu tuh seperti apa pengaplikasiannya di desain arsitektur Mas? Dan bagaimana sih Mas Gede ini mengkomunikasikan ergonomi dan mobilitas kepada calon kliennya Mas Gede? Kalau seperti yang biasa mungkin kita lakukan, kita kan menerapkan beberapa cara yang sudah diterapkan arsitek lama ya. Jadi antropometri sendiri, ya bener yang Mbak bilang itu ergonomi. Kalau ergonominya kan fokus ke bagaimana pola perilaku individu ke objek ataupun lingkungan sekitarnya. Sedangkan antropometri sendiri itu mungkin lebih ke pengukuran dari individunya. Nah, dua hal tersebut tentu penting banget datanya untuk kami selaku arsitek. Kan biasanya untuk mengkomunikasikannya ke klien tuh kita nggak bilang kayak Mbak, kita mau antropometri dulu, kan kita nggak bisa, kita biasa interview dulu ke kliennya. Bagaimana sih pola perilaku mereka terhadap lingkungan tersebut, bagaimana pola gerak mereka ke objek, penggunaan objek dan yang lain. Nah, setelah kita dapat data tersebut, kita komunikasikan, langkah selanjutnya adalah kita simulasikan bagaimana pola gerak dari individu tersebut, bagaimana pola perilaku mereka terhadap objek maupun lingkungan, sehingga bisa menghasilkan desain yang paling penting yang nyaman untuk pemilik huniannya. I see. Nah, itu tadi Mas juga sempat menyebutkan kalau Natapuri ini fokus juga di bidang kekuatan dan estetika bangunan gitu. Aku kemarin juga udah kepoin Instagram dan websitenya, jadi aku sedikit tahu gitu. Nah, ini bagaimana sih Mas prinsip ergonomi ini diaplikasikan dalam kedua unsur tersebut? Jadi tetap estetik tapi juga tetap nyaman dan memperhatikan mobilitas si pengguna ini. Ya, jadi ergonomi sendiri itu kan kalau yang beberapa yang sudah kami kerjakan, biasanya itu seperti contoh ada salah satu desain kami di Sragen itu
dia menggunakan kayak hallway gitu di antara bangunan-bangunannya. Nah tentu itu kan kita juga ambil dari si ergonomisnya ya, gimana si individu ini berjalan, berapa ruang yang dibutuhkan untuk dia merasa nyaman untuk bolak-balik ini. Nah itu ngaruh ke masa dari bangunannya, yang masa ini ngaruh ke estetiknya juga. Nah estetik ngaruh ke kekuatan dari bangunannya. Jadi sebenarnya ini bersinggungan secara langsung tetapi tidak saling menjatuhkan gitu. Dimana di nyaman juga bisa kita dorong, di estetik dan kekuatan juga tidak saling hilang fungsinya. Karena kebetulan yang kami kerjakan selama ini rumah hunian pribadi yang masih bisa menyokong unsur-unsur tersebut. Jadi ergonominya oke, nyaman, rumahnya juga bagus, strukturnya juga tidak kalah penting gitu. Jadi memang yang pertama kalau rumah pribadi selalu pastikan ergonominya dulu, kenyamanannya dulu. Yang lainnya nanti ngikut gitu. Oke, estetik itu nanti bisa mengikuti. Karena kalau perbedaannya mungkin kalau sama sobat-sobat di sini bisa mau bangun rumah gitu ya, rumah yang dibangun haruslah cocok dengan si individunya. Jadi individunya yang kita cek dulu, gimana pola dia gini-gini. Terutama kalau apalagi kalau bangunan berlantai-lantai ya, tingginya itu yang paling penting biar nggak notok kan, kalau ibaratnya kayak tangga gitu. Beda sama kayak pabrik ataupun kantor, dimana individunya yang beradaptasi ke sana. Nah kalau rumah hunian tuh dia udah harus siap buat terima si individu ini, jadi dia nggak ngerasa kaget di rumah baru. Jadi emang yang ngerasa comfy gitu, homey banget, karena nggak perlu merubah pola perilaku gitu. Nah untuk mengukur itu tuh Mas, ada nggak sih kalau di pengaplikasian ilmu antropometri lain nih di bidang lain tuh pasti ada pengambilan data. Tadi kan Mas sudah sempat mention ya. Nah di arsitektur ini apakah ada cara pengambilan data tersebut Mas? Kalau ada tuh bagaimana Mas? Kalau pengambilan data seperti yang tadi saya sempat singgung Mbak, ya paling pertama mungkin kita interview sama klien. Kita tanyain bagaimana pola-polanya, terus yang kedua biasanya kita menggunakan data-data yang sudah disediakan, dalam artian kayak sama orang berdiri butuhnya 0,6 meter persegi, ya sama base sampel orang sholat itu butuh sekitar 1,4 meter persegi ruangannya. Tinggal kita match sama dia mau berapa orang di ruang sholat tersebut, gimana safnya, nanti ketemu luas ruangannya. Jadi kalau dasar-dasar udah ada, cuma kalau ada permintaan khusus, sama kayak objek-objek khusus, sama kayak dia chef sama ya, punya dapur gitu, yang punya dapur pribadi yang wah gitu. Nah kita ukur sesuai sama yang dia sendiri, pinggangnya, tangannya gitu, itu yang mungkin yang khusus-khusus aja gitu. Nah untuk yang khusus-khusus itu ada alatnya nggak Mas? Biasanya pakai apa? Kalau selama ini kita masih pakai yang benar-benar sederhana ya, meteran mungkin. Meteran. Masih benar-benar sederhana. Berarti Mas ini sudah familiar belum dengan antropometer? Lalu ada yang namanya sliding caliper dan sebagainya gitu? Sliding caliper, kalau calipernya udah. Oh caliper ya berarti. Oh berarti yang dipakai itu calipernya? Mungkin tuh yang benda-benda kecil ya. Tapi kalau yang maksudnya secara tubuh gitu, kita pakai meteran sederhana. Meteran sederhana, oke. Sampai saya ini belum pernah sih, cuma kita tahu cuma belum pernah pakai. Ya. Nah itu sih, ini banyak banget nih insight yang bisa kita ambil nih dari Mas Gidenya Super Solid ya. Nah ini menurut Mas nih harapan apa untuk perkembangan ilmu antropometri di bidang arsitektur? Kalau harapannya ya biar ilmu ini bisa mungkin lebih dikenal secara luas ya, ke bukan hanya dari kami yang selaku bagian teknisnya atau arsiteknya, tapi juga ke kalangan individunya atau penggunanya dalam konteks umum gitu. Karena di zaman sekarang menurut saya kadang yang dicari itu bukan cuma cocok apa gimana, cuma benar-benar nyaman. Jadi menurut kami perkembangan ilmu antropometri ini sendiri dibutuhkan untuk menunjang kenyamanan tersebut. Dan contohnya sama saya lihat kan lebih cocok saat kita bilang di arsitektur itu mesti kan ada interiornya kan. Kami udah sering baca, sering juga lihat bahwa ilmu antropometri itu benar-benar berfungsi untuk custom furniture khusus
keinginan dari konsumen. Jadi benar-benar bisa istilahnya memberikan efek yang masif di tingkat kenyamanan dari si klien tersebut, konsumen tersebut. Harapannya ya biar berkembang, bisa paling enak sih biar dikenal secara umum luas dulu. Itu nanti pendekatannya mesti kami pun gak sungkan mengukur-ukur gitu kan, gak sungkan karena kan klien udah tahu kan, secara umum udah tahu oh ini fungsinya ini. Tapi untuk mengukurnya itu mengukur langsung ke tubuhnya gitu ya Mas ya, berarti ya? Mungkin kalau di bidang furnituran ke apa yang ke internet itu mungkin butuh ya gitu ya, biar nggak disamain kan, kita juga nggak bisa nyamain kursi si orang A B C tergantung sama pola geraknya, bisa disamain. Kembali lagi ke klien itu tadi, bagaimana beliau bergerak dan melakukan pekerjaan itu ya Mas ya. Oke. Nah ini karena sudah banyak banget hal yang bisa kita ambil dari Mas Gede. Dan ini kalau diterusin mungkin bisa 3 SKS nanti saya mau ya Mas ya. Jadi iya tuh, jadi dosen tuh. Nah ini kita sangat berterima kasih karena Mas Gede sudah berkenan untuk berbagi insight dan informasi ke Sobat Solid sekalian. Semoga nanti Natapur semakin sukses. Amin. Nanti Terima kasih. Ya, benar Pak. Terus nanti mungkin bisa nge-follow Instagram Soal Abadi buat nanti lihat gimana sih ini diskusinya dan hasil diskusinya. Oke, terima kasih untuk Sobat Solid sekalian. Nanti di next episode kita akan banyak berdiskusi dengan berbagai ahli di bidangnya. Jadi follow terus akun Instagram Soal Abadi dan subscribe YouTube kami ya. Terima kasih.